dari mereka dan keturunannya. Sampai hari ini kenapa mereka termasuk orang yang cerdas ya, dan termasuk mempunyai gen-gen otaknya, IQ-nya kalau diteliti termasuk orang yang generasi atau IQ-nya yang paling tinggi. Ternyata mereka ini Bapak Ibu mulai di dalam kandungan gitu. Jadi ibu orang Israel itu mulai kandungan. Kalau kepengen anaknya menjadi misalnya teknokrat, menjadi pedagang, kepengen menjadi seorang dai misalnya, atau seorang entrepreneur yang hebat, atau seorang TNI yang kuat, maka di dalam kandungannya setelah umur 4 bulan atau 120 hari apa yang dilakukan? Mereka mengajarinya Bapak Ibu ketika masih di dalam rahim, di dalam kandungan. Yang mana sebenarnya ajaran yang punya sinar? Orang Islam di dalam surat apa Bapak Ibu? Ketika ada perjanjian pertama kali kita dengan Allah, ketika Allah meniupkan di dalam rahim ibu kita, dan itulah pembelajaran pertama yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Bukan usah nunggu tahun, tahun ya, usia 4 tahun, 3 tahun atau 5 tahun masuk TK. Mereka itu dibacakan Bapak Ibu ketika umur 4 bulan. Mereka tahu bahwa Qurannya orang Islam itu benar, karena gengsinya akhir itu sebenarnya gengsi. Ketika ditawari oleh Nabi Muhammad untuk masuk Islam, sebenarnya paham bahwa ini yang disebutkan dalam kitabnya Injil, tetapi karena gengsi dia dan tidak mau masuk ke dalam Islam, sehingga dia sudah sampai hari ini. Mereka mengajari bahwa dibacakan buku itu di hadapan anak yang masih dalam kandungan umur 4 bulan. Nah saat ini ibu-ibu jamaah masjid GSI itu gak ada yoga najmi melahirkan atau putu, kadang kan tidak sempat, apalagi yang masih kerja ibu-ibu, kadang tidak sempat dan mungkin sudah ada yang memulai ketika anaknya sudah bisa ngomong, sudah bisa jalan, sudah bisa masuk ke dalam TK, baru kita ajarkan anak kita. Sebenarnya pembelajaran terbaik itu adalah ketika dalam rahim umur 4 bulan. Nah yang dilakukan hari ini oleh orang Israel, sehingga mereka menjadi orang yang hebat secara ilmunya, dan salah satu orang atau generasi atau sebuah keturunan yang hari ini masih ada diabadikan oleh Allah sampai nanti hari atau menjelang hari kiamat. Jemaah rahimahumullah, Allah juga menjelaskan di dalam surat Ali Imran surat ketiga 110, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka orang yang beriman harus punya prinsip bihablillah, dalam ikatan lillah, dalam satu akidah kita harus bersaudara yang kuat, solid, saling membantu. Tidak boleh abai atau cuek. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Tadi ada sebuah hadis di Bapak Ibu yang sebelum sempat saya sampaikan. Ya Rasulullah, Islam terbaik dalam prakteknya itu nopo? Tut'im ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Jadi Rasulullah itu kalau ngomong pendek-pendek, poin-poin tapi maknanya panjang, dan ketika ditanya Rasulullah itu tahu posisi yang bertanya. Bedanya kita dengan Rasulullah ini, Rasulullah itu ngerti, oh anak ini aku tahu ini pasti punya masalah ini. Sehingga Rasulullah kalau ditanya itu biasanya jawabannya macam-macam. Pertanyaan yang sama jawabannya bisa berbeda, karena Rasulullah ngerti yang bertanya itu punya problem atau masalah dalam ini. Maka pada suatu hadis yang lain Rasulullah Islam terkait dalam prakteknya itu nopo? Tutmi
diperbanyak uangnya supaya nanti bisa dibagi kepada tetangganya. Jelas nanti pernah masak kelompok Bapak Ibu. Kelompok ini kenapa? Ikan asin, gering, kertas gering. Yang kira itu gering. Gering itu bapak mambu Bapak Ibu. Masak tonggol sampai wahing. Punya hak mereka memakan masakan kita. Nah, kadang namun kita kan rumah di Surabaya kan, beda dengan desa gitu. Hanya sekali tembok, masak klothok, dioseng, ibu kali kacang panjang tempe dioseng museng ngambune masya Allah sampai tonggol itu mantap. Nah seperti itu kadang kita tidak peduli. Prakteknya Islam terbaiknya berbagi. Lek masak orang kuai perbanyaklah kuahnya. Dan yang kedua adalah taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan juga biasakan mengucapkan dan menyampaikan salam kepada orang yang kamu kenal wa man lam ta'rif, daripada orang-orang yang belum kalian sambung gini. Kalau saya kok mulai goyang-goyang itu kode etik gini. Sebenarnya banyak Bapak Ibu, insya Allah kalau kita diberikan umur panjang, ada kesempatan, dan saya berharap panjenengan saat ini diberikan umur panjang dan banyak amal baiknya. Karena inilah yang Rasulullah inginkan dari kehidupan kita, yaitu sebagai umur itu adalah yang panjang umurnya dan banyak amal baiknya. Dan alhamdulillah panjenengan sedaya dan keluarga termasuk orang yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya. Ngapunten menawi ada tempat sakit pulau dan ada kalimat-kalimat yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, saya minta maaf. Dan insya Allah saya ingin kita tidak hanya berjamaah di dunia, tetapi nanti kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.